Halo Bu Monik, perkenalkan nama saya Ronggor dari kelas 11 IPS 1, absen 21. Ingin menjelaskan mengenai dampak virus corona bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama, dalam bidang perdagangan. Dengan masuknya virus corona ke Indonesia, membuat aktivitas perdagangan baik luar maupun dalam negeri terganggu, diakibatkan oleh pelarangan atau pemberhentian transportasi keluar maupun dalam negeri. Terutama negara pengimpor terbesar bagi Indonesia, salah satunya ialah Cina. Cina merupakan negara pertama yang terkena virus corona dan Cina menjadi negara di mana virus corona itu lahir. Cina melakukan lockdown beberapa kota besarnya yang membuat aktivitas perekonomian dan perdagangan lumpuh di Cina. Dengan begitu, Indonesia tidak dapat menerima kebutuhan impor dari negara Cina tersebut. Dengan itu, membuat aktivitas impor Cina ke Indonesia terganggu. Dan setelah beberapa pekan, Indonesia terkena virus corona dan membuat pemerintah mengambil langkah tegas karena penyebarannya sangat cepat. Pemerintah melarang aktivitas di tempat umum dan tidak membuat acara atau kegiatan keramaian. Masyarakat pun memilih berdiam diri di rumah dan membuat roda perekonomian dan perdagangan Indonesia terganggu, ditambah rupiah yang melemah. Yang kedua adalah sumber daya. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia menurut saya tidak terganggu karena pemerintah masih dapat mengatasi dalam hal ini. Yang terganggu ialah sumber daya manusia yang mengelola sumber daya alam tersebut. Karena pemerintah mengambil kebijakan atau keputusan untuk memberhentikan aktivitas pekerja karena penyebaran corona yang cepat. Indonesia cukup memiliki sumber daya manusia yang cukup baik dalam mengatasi masalah ini. Kita memiliki dokter dan bidan atau perawat yang memiliki skill. Menurut saya, pemerintah yang sedikit lamban dalam mencegah virus ini semakin meluas. Ketersediaan sumber daya manusia dan skill sudah kita miliki, serta sarana seperti rumah sakit, akan tetapi kita belum memiliki teknologi canggih untuk tes virus corona tersebut. Kita harus mengimpor dari Cina maupun negara-negara maju. Menurut saya, pemerintah sangat lamban. Dalam bidang pariwisata, banyak tempat wisata yang tutup ataupun sepi pengunjung, dikarenakan masyarakat lebih memilih untuk berdiam diri di rumah. Dan faktor kedua ialah pelarangan masuknya turis ke Indonesia. Dengan begitu sangat merugikan faktor pariwisata kita. Indonesia dikenal dengan indahnya pariwisata alam. Dengan tutup atau sepi pengunjung membuat pendapatan suatu daerah berkurang atau terganggu. Dengan begitu berdampak bagi pendapatan negara dalam bidang pariwisata. Dan jika ada yang memanfaatkan liburan ini untuk berlibur dan sangat memaksakan untuk keluar dari rumah atau membuat keramaian, mereka tidak mementingkan kesehatan. Dan itu sangat mengganggu untuk pemberantasan virus corona di Indonesia. Yang terakhir adalah kebijakan dari pemerintah dalam pemberantasan virus corona ini. Menurut saya, pemerintah lamban dan tidak tegas. Mengapa saya memilih kesimpulan itu? Menurut saya, Indonesia sangat telat ketika virus corona sudah mulai masuk dalam Indonesia ini. Indonesia tidak memiliki teknologi maju seperti negara luar dalam mengetes virus corona ini. Dan dalam membuat kebijakan, pemerintah belum begitu tegas. Masih banyak orang yang berkeliaran dan membuat keramaian. Menurut saya, pemerintah sebaiknya bekerja sama dengan baik dengan pihak keamanan, salah satunya ialah pihak kepolisian, untuk menindak tegas masyarakat yang masih melanggar kebijakan atau aturan-aturan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang terakhir adalah kesimpulan atau saran saya bagi masyarakat Indonesia. Saran saya adalah masyarakat sebaiknya taati dan ikuti anjuran atau kebijakan pemerintah untuk berdiam di rumah, menjaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu bersih. Yang terakhir adalah
Virus corona ini pasti akan berlalu. Kita tidak tahu cepat atau lambat. Mari kita sama-sama memutus rantai virus corona ini dengan menaati kebijakan pemerintah dan selalu menjaga kebersihan dan selalu berdiam diri di rumah. Salam sehat.